Udah lama juga ya. Ya jadi gue pernah bikin IG story pas si KZPR2 ini baru datang ya. Itu sekitaran bulan Juli kemarin ya. Sekarang udah September. Ya udah September. Jadi udah cukup lama banget ya. Singkat cerita di situ gue dapat beberapa reply yang request buat gue bisa bahas lebih detail tentang si KZPR2 ini. Sekaligus tentang source-nya juga. Source apa yang sekiranya kuat buat direct si PR2. Karena PR2 ini emang terkenal berat buat di direct. Sayangnya cuy, waktu itu gue langsung cobain di iPhone 11 tandem sama dongle jack kali yang pakai chip Apple C101 atau C100 yang harusnya itu sama persis sama dongle bawaannya iPhone dan ternyata tidak kuat cuy. Parah banget, gue biasanya pakai Tanya Cu ataupun T3 Plus di setup yang sama itu cuman main di volume 30-40% doang. Pas direct PR2 main di volume 80%, itu pun suaranya tipis banget. Akhirnya abis itu gue pindah ke desktop DAC karena gue juga pakai Vio K3 ya dan ternyata tetap berasa berat. Tapi cuy segitu udah jauh lebih mendingan daripada dipakai di iPhone tadi ya. Di K3 itu lebih ada bodinya, karakter suaranya udah mulai keluar tapi gue ngerasa potensi suaranya emang belum bener-bener sepenuhnya keluar. Setahu gue emang si K3 itu powernya juga nggak gede-gede amat. Akhirnya gara-gara gue penasaran riset sana sini dan akhirnya gue ngambil sebuah desktop DAC yang powernya cukup gede yaitu Vio K7. K7 ini powernya dia pakai DC 12 volt ya dan untuk inputnya gue pakai USB yang dicolok ke PC gue. Tapi si K7 ini cuy nggak punya output 3,5 mm, dia cuma ada 6,35 single ended sama 4,4 balance ya. Jadi gue mesti pakai adaptor dari 6,35 ke 3,5 mm yang sebenarnya udah dikasih juga sama Vio-nya dan finally suaranya jadi lebih keluar daripada di K3 tadi. Segitupun gue cuman main di low gain dan dial volume-nya cuma sekitaran jarum jam 12 alias itu harusnya sekitaran 50% soalnya dia off-nya itu di jarum jam 7 dan max-nya di jarum jam 5. Biasanya kalau pakai IM yang nggak berat buat di drive ya di K7 gue cuman main di sekitaran 30% atau di jarum jam sekitaran jam 10-an lah. Jadi ya simply di K7 ini powernya cukup banget gitu, dia cuman kepake setengahnya doang itu pun di mode low gain. Jadi headroomnya masih luas ya dengan jack 3,5 mm nya sekalipun. Tapi karena K7 ini punya output 4,4 balance juga akhirnya gue penasaran dan beli ini. QKZ Q1 Max. Ini kabel upgrade yang konektornya itu pakai QDC dan jacknya modular. Ada 2,5, 3,5 dan 4,4 mm. Q1 Max ini emang sekalian buat upgrade kabelnya PR2 juga yang biasa banget kayak KZ pada umumnya lah ya. Sama kabelnya IDX Pro aja kulitnya sama tapi kayaknya bagian dalamnya beda ya. Dan ini IDX Pro gua tuh udah setahunan gak pernah dipakai dan dia udah yellowing. Ya namanya juga planar budget ya, jadi mesti aja ada yang dikurang-kurangi atau yang dimurah-murahin. So anggap aja sebenarnya kabel bawahnya tuh kayak cuma bonus doang. Sebenarnya bukan cuman kabelnya doang yang biasa banget ya, tapi ear tips bawahannya juga biasa banget. Dia ear tipsnya tuh ada cukup banyak sebenarnya. Dia ada yang foam tip sepasang sama ada 3 pasang yang bahannya silikon. Tapi ya kualitasnya kayak gitu biasa banget. Makanya di sini gue ganti pakai Akustone AX07. Tara, jadilah setup PR2 yang enak tapi abis banyak. Nah dengan setup kayak gini si PR2 ya gue ngerasanya sih udah cukup bisa keluar performa maksimalnya. Meskipun gue nggak tahu juga kalau dicolokin ke source yang gila-gilaan dengan kabel yang mungkin berjuta-juta, mungkin hasilnya bakalan bisa lebih keluar lagi. Tapi yang jelas dengan setup kayak gini gue ngerasa ya suaranya PR2 udah kedengeran bagus banget. Ini gue pertama kalinya cobain planar dan spesifik buat si PR2 ini ya gue cukup kagum sama teknisnya. Karena dia tuh kedengeran bening banget, resolusinya tajam, bersih tanpa noda. Separasinya bagus, bisa-pisahin instrumen dengan rapih, posisinya akurat. Soundstage-nya juga kedengeran cukup luas dan megah, bahkan buat gue sendiri yang cukup sering pakai headphone over ear. Nah kalau untuk karakter suaranya sendiri dia ini lebih ke bright kali ya. Dia punya bass yang gak super gede banget tapi deepnya tetap dapat dan karena dia pakai planar mungkin jadi tipikal bass yang tight dan cepat banget gesit tapi tetap terkontrol dengan baik dan sangat rapi. Gue udah cobain dari kemarin-kemarin musik EDM ya, itu agak kurang cocok sih karena sub bassnya tuh nggak yang menggelegar lambat gitu loh. Tapi buat double pedal ini kedengeran enak banget, gesitnya berasa dan body mid bassnya tetap dapat. Midnya juga asik, agak lebih maju daripada pas gue cobain pakai di iPhone ataupun di K3 tadi ya. Instrumennya kedengeran jelas semua, presisi, instrumen petikan juga kedengeran gurih banget, nggak butak. Vokalnya juga buat gue nggak ada masalah, jelas artikulasinya bagus, high notes-nya nggak kopong.
Gue kemarin udah cobain di beberapa lagu kayak Panic at the Disco, suara Brandon Urie-nya enak. Terus gue cobain Our Last Night juga, suara si Trevor yang suka teriak-teriaknya juga nggak kedengeran kasar. Buat female vokal juga asik-asik aja sih, dia nggak nyerang tapi nggak super smooth juga, kayak pas aja gitu loh. Gue dengerin kayak Kimberly Perry, Rose, Lisa, Hailey, Costanza, asik-asik aja sih. Tapi ini pas terakhir gue cobain dengan setup bawaannya ya di K3 sih, tapi bukan di K7 ya. Gue pakai kabel bawaan dan ear tips yang silikon yang bawaannya itu, dia vokalnya tuh udah nyerempet banget ke yang namanya sibilance, jadi perlu hati-hati juga. Nah terus buat treble-nya sendiri, dia tuh extend tapi detail, jadi nggak harsh, nggak yang nusuk nyakitin kuping gitu. Ini buat dengerin kayak suara simbal tuh bener-bener enak, sangat amat bening dan jelas. Tapi ini agak gede cuy, jadi mesti hati-hati buat yang nggak suka ada pedes-pedesnya. Sebenarnya bisa diakalin sedikit pakai ear tips yang narrow bore. Soalnya kemarin gue sempat nyobain sebentar pakai Type E ya, dan dipasangin Type E dia treble-nya emang jadi lebih jinak sedikit, tapi nggak yang sampai tenggelam gitu ya. Nah yang unik di sini dia tuh punya ekstra detail di treble-nya yang bikin agak kurang bisa kasih kesan natural sih, kayak micinnya kebanyakan ya. Suara-suara kecil dari simbal atau violin kayak gitu tuh jadi kedengeran semua. Tapi di sisi lain gue masih tetap bisa nikmatin ini sebagai apa ya, sebuah perbedaan yang berkesan dari si PR2. Soalnya kan gue belum banyak nyobain IEM nih, dan dari semua IEM yang pernah gue coba gue belum pernah dapetin detail treble yang sebegininya gitu. Jadi ya berkesan aja sih buat gue. Intinya sih emang si PR2 ini punya suara yang bagus ya, terutama dari segi teknisnya yang gue suka banget. Apalagi harganya nih IEM cuma 600-700 ribuan doang kan ya. Konteksnya buat planar driver ya, soalnya biasanya planar driver itu kan harganya berjuta-juta, kayak jarang banget deh yang di bawah 1 juta. Tapi ya gitu cuy, si PR2 ini meskipun harga IEM-nya murah, tapi dia banyak maunya, harus pakai source yang mumpuni, dan ya aksesorisnya juga seadanya banget, jadi kalau bisa sih tetap di upgrade ya. Tapi cuy, ngomong-ngomong soal source, sebenarnya nggak harus juga ngedrive PR2 ini pakai K7 atau yang sekelasnya atau bahkan di atasnya, sebenarnya nggak juga sih. Setahu gue banyak juga opsi-opsi lain DAC yang bisa kasih power gede, tapi harganya cukup budget juga, cukup terjangkau. Kayak contohnya Vio Q11 kalau nggak salah, itu powernya cukup gede juga dan harganya mungkin sekitaran 1,4 jutaan. Dan mungkin ada juga DAC lain yang bisa kasih power cukup gede dan bisa kuat buat ngedrive si PR2 ini. Nggak harus K7 gitu loh. Yang jelas kalau buat pakai dongle kecil-kecilan kayak yang gue contohin tadi di iPhone ya, pakai dongle Jekali itu nggak bisa sih, anggap aja itu nggak bunyi karena suaranya tipis banget. Tapi kalau buat dongle-dongle yang ukurannya medium kali ya, nggak sekecil kayak dongle Jack kali yang gua kasih contoh tadi, tapi juga nggak segede kayak Q11, Hip Deck ataupun NX7 ya. Spesifik yang seukuran kayak DC03, DC04, terus Moon Drop Down, Tanjim Space, Sunlink UA1S, terus Tersio yang kayak gitu-gitu, gua nggak tahu bisa kuat nggak buat ngedireksi PR2 karena gua nggak punya satupun dari mereka ya. Gua soalnya dengerin musik lebih senang di desktop sih, makanya gua lebih tertarik buat beli desktop DAC daripada portable DAC yang seperti itu. Oh ya, sama satu lagi soal kenyamanan, sebenarnya nggak akan gue bahas banyak ya, intinya dia bentuknya mirip kayak KZ Chi-Fi pada umumnya, jadi kenyamanannya nothing special, tapi fine-fine aja sih, nggak ada sesuatu yang aneh yang nusuk tajam-tajam di kanal telinga gitu, nggak ada sih, semuanya fine-fine aja. Jadi ya paling segitu aja videonya, thank you yang udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya, bye.